Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 2 Juni 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Petrus, pasal 3, ayat 12 sampai 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kewajiban umat beriman. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Setiap orang patutlah melaksanakan kewajiban itu. Kerap kali orang lalai dan menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Membayar pajak bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian negara
demi kesejahteraan hidup bersama. Ketika seseorang membayar pajak, ia telah menunjukkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada negara. Dan di lain sisi, ia juga telah menjalankan salah satu kewajibannya sebagai manusia yang percaya kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya di dunia. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan tentang Yesus yang ditantang oleh beberapa orang Farisi dan Herodian dengan sebuah pertanyaan tentang membayar pajak. Mereka berkata, "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Seperti kita tahu, orang-orang Yahudi harus membayar pajak kepada pemerintah Roma atau kaisar yang berkuasa pada saat itu. Mereka harus membayar pajak kepada pemerintah. Jika tidak, mereka akan disebut pemberontak. Mereka berpikir, jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak, maka hal itu akan menjadi senjata untuk menyerangnya dengan alasan bahwa Yesus melawan pemerintah Roma. Demikian, tentu Yesus akan dilaporkan dan tentara Romawi pasti akan menangkapnya dan pemerintah Romawi akan menghukumnya. Yesus tahu kemunafikan hati mereka sehingga ia memberi jawaban yang tidak terduga dan membuat mereka heran. Ia berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyadarkan kita bahwa di dalam dunia ini kita tidak hanya umat Allah, tetapi juga adalah warga negara dalam suatu negara. Di dalamnya ada pemerintah yang memiliki kuasa untuk mengatur hidup warganya. Sebagai umat beriman yang baik, kita tentu akan berupaya untuk taat pada Allah, tetapi juga kepada pemerintah. Janganlah kita rajin mengikuti ibadah, tetapi melalaikan peran kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kita perlu menjaga keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Semoga demikian. Amin.